Manajemen Risiko bersama Magister Akuntansi Unpam dengan tema Kebijakan Budaya dan Selera Risiko dalam Organisasi. Manajemen risiko bukan lagi sekedar kewajiban administratif, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi organisasi yang tangguh dan adaptif. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, kemampuan organisasi untuk mengelola risiko dengan tepat menjadi penentu utama keberlangsungan dan keberhasilannya. Q&A ini disusun sebagai bentuk kontribusi pemikiran dari Sivitas Akademika Magister Akuntansi Universitas Pamulang dalam menggali, mendalami, dan memetakan penerapan manajemen risiko di berbagai institusi dengan fokus pada aspek kebijakan, budaya risiko, serta konsep penting seperti risk appetite, risk tolerance, dan risk capacity. Sesi ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis dan inspiratif bagi para profesional, akademisi, dan pengambil kebijakan. Selamat menyaksikan Q&A ini, memberi nilai tambah dalam upaya kita bersama membangun manajemen risiko yang lebih terstruktur, terukur, dan strategis. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan merespon risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks untuk organisasi publik atau korporasi, manajemen risiko juga mencakup upaya menciptakan nilai tambah dengan cara meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan peluang yang ada. Kebijakan manajemen risiko adalah dokumen resmi organisasi yang menetapkan prinsip, kerangka kerja, dan tanggung jawab dalam mengelola risiko. Kebijakan ini menjadi pedoman utama bagi seluruh unit kerja dalam membangun proses manajemen risiko secara konsisten dan terintegrasi. Budaya risiko merujuk pada nilai, norma, sikap, dan perilaku kolektif dalam suatu organisasi terkait dengan cara mereka memandang, memahami, dan merespon risiko. Budaya risiko yang sehat ditandai dengan keterbukaan dalam melaporkan risiko, keputusan terhadap kebijakan, dan partisipasi aktif semua level pegawai dalam pengelolaan risiko. Selera risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diterima oleh organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Di institusi kami, selera risiko dirumuskan berdasarkan analisis risiko strategis dan kapasitas organisasi serta disetujui oleh pimpinan tertinggi. Ini menjadi batasan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Saya bekerja di Kementerian Pertanian. Kami telah memiliki pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Pertanian. Kebijakan yang mencangkup infrastruktur manajemen risiko, proses penerapan, serta pengawasan berkelanjutan untuk meningkatkan aktivitas sistem pengendalian intern di lingkup Kementerian Pertanian. Prosesnya dimulai dari kajian risiko oleh unit manajemen risiko bersama unit-unit yang saling terkait. Hasilnya nanti akan disusun menjadi rancangan kebijakan, lalu akan dikonsultasikan dengan pimpinan. Dan jika sudah disetujui, akan disahkan melalui surat keputusan atau regulasi internal. Proses ini bersifat kolaboratif agar kebijakan mencerminkan konteks nyata yang dapat diterapkan.
Tantangan dalam membangun budaya risiko cukup kompleks dan seringkali berasal dari berbagai aspek organisasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya komitmen dari pimpinan yang membuat budaya risiko tidak mendapat perhatian serius. Selain itu, persepsi negatif terhadap risiko sebagai sesuatu yang harus dihindari, bukan dikelola, menghambat keterbukaan dalam mengidentifikasi dan membahas risiko. Komunikasi yang lemah dan budaya kerja yang terkotak-kotak juga menyulitkan penyebaran informasi risiko secara menyeluruh. Ditambah lagi, minimnya pemahaman dan pelatihan membuat karyawan tidak memiliki kompetensi memadai dalam mengelola risiko. Banyak organisasi yang masih terjebak dalam budaya menyalahkan, sehingga karyawan enggan melaporkan risiko atau kesalahan. Adapun faktor lain seperti tidak adanya insentif, ketidakkonsistenan kebijakan, serta tekanan target jangka pendek turut melemahkan penetapan budaya risiko yang sehat. Tanpa pengukuran dan evaluasi yang jelas, organisasi pun kesulitan untuk mengetahui sejauh mana budaya risiko telah berjalan efektif. Kami melakukan pelatihan rutin, kampanye komunikasi risiko, serta melibatkan pegawai dalam proses identifikasi dan evaluasi risiko. Penilaian terhadap kinerja risiko juga menjadi bagian dari sistem manajemen kinerja pegawai dan pimpinan. Selera risiko ditetapkan oleh manajemen puncak berdasarkan kajian strategis dan kapasitas organisasi, serta ditinjau ulang setiap tahun atau jika terjadi perubahan signifikan. Review dilakukan bersama pemilik risiko di tiap unit kerja agar tetap relevan dan selaras dengan konteks terkini. Pertimbangan utama adalah visi dan misi organisasi, prioritas strategis, ekspektasi pemangku kepentingan, serta kondisi eksternal seperti ekonomi, regulasi, dan teknologi. Selain itu, kami juga melihat kesesuaian antara potensi manfaat dan risiko yang harus dihadapi. Ya, selera risiko menjadi bagian dari analisis dalam proses perencanaan program, evaluasi investasi, dan pengambilan keputusan. Misalnya, proyek dengan tingkat risiko tinggi tidak akan disetujui kecuali terdapat mitigasi yang kuat dan justifikasi strategis. Meskipun ada kerangka selera risiko secara institusional, tiap unit kerja dapat memiliki selera risiko yang berbeda tergantung fungsi dan jenis risiko yang dihadapi. Contohnya, unit IT memiliki selera risiko yang lebih rendah terhadap gangguan sistem, sementara unit inovasi bisa lebih fleksibel terhadap risiko program baru. Perbedaan antara selera risiko, toleransi risiko, dan kapasitas risiko adalah yang pertama, selera risiko atau biasa juga disebut risk appetite adalah tingkat risiko yang secara strategis bersedia diterima organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Sedangkan toleransi risiko atau risk tolerance adalah batas operasional atas variasi kinerja yang dapat diterima sejalan dengan selera risiko. Sedangkan kapasitas risiko atau risk capacity adalah batas maksimal risiko yang secara finansial, operasional, dan reputasi mampu ditanggung oleh organisasi. Singkatnya, kapasitas risiko adalah batas absolut, sedangkan selera risiko adalah batas strategis yang diinginkan, dan toleransi risiko adalah rentang variasi yang masih bisa ditoleransi dalam pelaksanaannya. Kapasitas risiko diukur melalui indikator kuantitatif seperti kekuatan modal, likuiditas, kemampuan operasional, serta daya tahan terhadap gangguan reputasi atau hukum. Kami juga melakukan stress testing dan skenario untuk melihat sejauh mana organisasi mampu bertahan terhadap risiko ekstrim. Kami menyelaraskannya melalui metrik risiko
dan Key Risk Indicator. Jika risiko aktual melebihi batas toleransi, maka unit terkait wajib melaporkan dan menyusun action plan. Kesenjangan antara risk tolerance dan appetite menjadi sinyal perlunya eskalasi atau penyesuaian strategis. Ya, risk appetite dan risk tolerance kami review setahun sekali atau saat terjadi perubahan besar seperti restrukturisasi, pandemi, perubahan kebijakan pemerintah, atau resiko baru yang signifikan muncul. Review ini dilakukan oleh komite risiko dan disahkan oleh pemimpin. Kami mengkomunikasikan kepada pegawai dengan menginformasikan kebijakan risiko yang digunakan oleh organisasi. Selain itu, kami juga melakukan pelatihan internal dan mengintegrasikannya dalam SOP dan indikator kinerja utama. Serta kami juga mengadakan sesi sosialisasi dan diskusi risiko secara rutin untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan di semua level pegawai. Contohnya adalah saat mempertimbangkan ekspansi layanan ke wilayah baru yang berisiko tinggi, meskipun potensi keuntungan besar, keputusan ditunda karena tingkat risikonya berada di luar selera risiko organisasi dan tidak ada mitigasi memadai. Ini menunjukkan bahwa risk appetite menjadi filter awal dalam proses perencanaan strategis. Terima kasih telah mengikuti Q&A ini. Sampai jumpa pada diskusi manajemen resiko berikutnya.